Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini pemaparan dari kelompok kami mengenai modulasi AM dan PM. Pengertian dari modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Dengan memanfaatkan karakteristik masing-masing sinyal, maka modulasi dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas atau jauh. Tujuan modulasi yang pertama, untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah atau baseband ke pita spektrum yang jauh lebih tinggi atau bandpass. 2. Transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. 3. Masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. 4. Menekan suatu derau atau interferensi. 5. Untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. 6. Untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati suatu kanal transmisi. Sebagai contoh, misal data 1 berfrekuensi F1 sampai dengan 3 kHz, maka panjang gelombang 1 atau yang dinotasikan dengan lambda sebesar 100 km. Kemudian data 2 berfrekuensi F2 300 MHz, maka panjang gelombang sebesar 1 km. Selanjutnya ada jenis-jenis modulasi. Modulasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu modulasi sinyal digital dan modulasi sinyal analog. Modulasi digital adalah teknik pengkodaan sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal digital atau bit-bit pengkodaan. Pada teknik ini, sinyal informasi digital yang akan dikirimkan dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Jenis-jenis sinyal digital diantaranya amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Sedangkan sinyal modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau bentuk sinusoidal. Berikut ini jenis-jenis sinyal modulasi analog. Yang pertama, amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation merupakan penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana amplitude sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitude sinyal informasinya. Pada amplitude modulation, besarnya amplitude sinyal pembawa akan diubah-ubah oleh sinyal pemodulasi, sehingga besarnya sebanding dengan amplitude sinyal pemodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi audio AF atau audio frekuensi, yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio RF atau radio frekuensi pada rentang frekuensi tengah atau mid frekuensi, yaitu antara 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi akan ditumpangi oleh sinyal data yang berfrekuensi rendah, kemudian akan menghasilkan sinyal termodulasi yang berfrekuensi tinggi. Jika sinyal pemodulasi dinyatakan sebagai EM sama dengan Vm sin omega mt, dan sinyal pembawanya dinyatakan sebagai EC sama dengan Vc sin omega ct, maka sinyal hasil modulasi disebut sinyal termodulasi atau EM. Berikut ini adalah analisis sinyal termodulasi AM. Hubungan antara frekuensi sinyal dalam Hertz dengan frekuensi sudut dinyatakan sebagai berikut, yaitu omega sama dengan 2πf. Selanjutnya ada gambar yang pertama, yaitu gambar sinyal pemodulasi. Kemudian gambar yang kedua adalah sinyal pembawa, dan gambar ketiga adalah gambar sinyal yang termodulasi AM. Kemudian pada gambar tersebut dapat dilihat spektrum frekuensi gelombang termodulasi AM yang dihasilkan oleh spektrum analyzer. Harga amplitude masing-masing bidang sisi dinyatakan dalam harga mutlaknya. Spektrum sinyal AM
pada gambar di bawah merupakan spektrum frekuensi gelombang termodulasi AM yang dihasilkan oleh spektrum analyzer. Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut, di mana C adalah sinyal pembawa atau carrier. PC sama dengan AC dikali akar 2 kali 2 adalah daya total sideband LSB ditambah USB. Dari persamaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa lebar pita frekuensi atau bandwidth dalam sebuah proses modulasi AM adalah 2 kali frekuensi sinyal informasi. Nilai saat frekuensi cutoff dapat dicari dengan nilai 3 desibel. Desibel sama dengan 20 log V0 per V input, sama dengan 10 log setengah. Mencari nilai frekuensi cutoff bisa menentukan nilai frekuensi resonansinya. Indeks modulasi amplitudo. Derajat modulasi merupakan parameter penting dan juga sering disebut indeks modulasi AM, dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal pemodulasi atau VM dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau VC. Besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan VM per VC. Indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M. M sama dengan VM per VC dikali 100%. Yang pertama, ketika M sama dengan 0, EM sama dengan 0, maka sinyal termodulasi adalah sama seperti sinyal carrier atau sebelum modulasi. Sinyal termodulasi M sama dengan 0 terlihat pada gambar berikut. Yang kedua yaitu, ketika M lebih dari 0 dan M kurang dari 1, maka nilai yang terjadi adalah dalam kondisi nyata. Resultan gelombang semakin terlihat signifikan ketika nilai M mendekati 1. 3. Pada kondisi M sama dengan 1 merupakan kondisi ideal. Sinyal termodulasi yang paling baik dihasilkan jika nilai M sama dengan 1. Yang keempat, pada kondisi M lebih dari 1. Maka pada kondisi ini dikatakan terjadi overmodulasi. Overmodulasi akan menghasilkan distorsi pada sinyal termodulasi, dan envelope sama sekali berbeda bentuknya dengan sinyal informasi dan pemodulasi. Selanjutnya yaitu rata-rata daya AM. Daya rata-rata gelombang sinusoidal melewati hambatan R adalah Vm kuadrat AX per 2R. Berdasarkan spektrum frekuensi diperoleh P sama dengan Vc 2M AX per C2R, di mana P sama dengan Vc kuadrat max per kuadrat 2R. Nah, untuk LSB dan USB masing-masing sebagai berikut. Untuk mencari total daya rata-rata yaitu P total sama dengan PE plus PLSB plus PUSB. Tegangan atau arus efektif sinyal AM. Tegangan efektif sinusoidal melewati hambatan R adalah PT sama dengan V2 per R. Sedangkan tegangan efektif pada komponen carrier yaitu P sama dengan Vc kuadrat max per CR. Dari persamaan tersebut maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, dari hubungan tersebut diperoleh tegangan, arus, dan indeks modulasi sebagai berikut. Selanjutnya, demodulasi amplitudo. Apa sih yang dimaksud dengan demodulasi? Demodulasi yaitu proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian. Demodulasi amplitudo yaitu proses pengembalian sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi. Alat yang digunakan pada demodulasi amplitudo disebut envelope detector atau detektor selubung. Sebuah transistor atau dioda dapat digunakan sebagai modulator. Sampul gelombang termodulasi AM. Persamaan yang menyatakan tentang amplitudo gelombang termodulasi AM atau
atau biasa dikenal dengan sampul gelombang termodulasi. Sampul ini merupakan garis imajiner yang digambar atau nilai-nilai puncak pada setiap siklus, memberikan bentuk yang ekuivalen dengan bentuk tegangan pemodulasi, yang dirumuskan dengan S sampul sama dengan VC plus EM, atau VC plus VM sin omega M kali T. Oleh karena VM sama dengan MVC, maka persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai S sampul sama dengan VC plus MVC sin omega M kali T, di mana sampul positif yaitu VC dalam kurung 1 plus M sin omega M kali T, dan sampul negatif yaitu min VC dalam kurung 1 plus M sin omega M kali T. Nah, terdapat gambar sampul gelombang termodulasi AM sebagai berikut. Jenis-jenis modulasi amplitudo. Ada beberapa jenis-jenis modulasi amplitudo diantaranya yaitu AM SSB atau single sideband. AM SSB merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan daya listrik dan bandwidth. Modulasi amplitudo ini menghasilkan sinyal output termodulasi yang memiliki 2 kali bandwidth sinyal baseband asli. Modulasi single sideband menghindari bandwidth 2 kali lipat. Daya terbuang pada operator dan biaya akan meningkat pada kompleksitas perangkat dan tuning lebih sulit pada penerima. AM DSB-SC atau double sideband surprise carrier. AM DSB-SC adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. AM DSB-FC atau double sideband full carrier biasa disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. AM FSEB atau vestigial sideband sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Nah, itulah beberapa jenis dari modulasi amplitudo AM. Berikut terdapat proses transmisi sinyal sideband yang terlampir pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa audio input masuk ke audio input filter. Di dalam audio input filter, sinyal masukan akan difilter sehingga menghasilkan sinyal dengan frekuensi di bawah 3400 Hz. Kemudian, sinyal akan masuk ke audio amplifier agar amplitudo sinyal dapat dikuatkan. Setelah itu, sinyal akan masuk ke amplitudo modulator. Di sini terdapat proses modulasi di mana terjadi penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier. Kemudian, sinyal yang termodulasi akan masuk ke output filter. Dalam output filter, sinyal termodulasi akan difilter sehingga menghasilkan sinyal AM dengan satu sideband saja, baik itu LSB maupun USB. Amplitudo modulasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihan yaitu memiliki range jangkauan yang luas daripada FM karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Selanjutnya, kelemahan dari amplitudo modulasi yaitu
mudah dipenuhi oleh keadaan transmisinya, seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Selanjutnya, kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejernih FM karena memiliki bandwidth yang kecil. Cara kerja amplitudo modulasi. Modulasi ini menggunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap. Yang berubah-ubah adalah amplitudonya. Amplitudo modulasi adalah cara modulasi yang paling mudah, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Penerapan amplitudo modulasi. Di pemancar radio dengan teknik AM, amplitudo gelombang carrier akan diubah seiring dengan perubahan sinyal informasi atau suara yang dimasukkan. Frekuensi gelombang carriernya relatif tetap. Kemudian, sinyal dilewatkan ke RF atau radio frekuensi amplifier untuk dikuatkan agar bisa dikirim ke jarak yang lebih jauh. Setelah itu, dipancarkan melalui antena. Jenis modulasi yang kedua yaitu modulasi frekuensi atau FM. Modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier, sehingga frekuensi gelombang pembawa atau carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi, sinyal informasi yang dimodulasikan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudonya konstan selama proses modulasi. Proses modulasi frekuensi dapat dilihat pada gambar berikut. FM dan AM sinyal pengangkut digambarkan sebagai sebuah gelombang segitiga untuk kesederhanaan, tetapi dalam prakteknya adalah gelombang sinus. Pada gambar A disebut sebagai pembawa, gambar B sinyal pemodulasi, dan gambar C sinyal FM. Besar perubahan frekuensi dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. EFM sama dengan VC sin dalam kurung omega C kali T plus MF sin omega M kali T, di mana EFM sebagai sinyal termodulasi FM, EM sebagai sinyal pemodulasi, EC sebagai sinyal pembawa, VC sebagai amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF sebagai indeks modulasi FM, omega C sebagai frekuensi sudut sinyal pembawa, omega M sebagai frekuensi sudut sinyal pemodulasi, dengan satuan radian per detik. Untuk yang selanjutnya ada indeks modulasi FM. Frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Nah, semakin besar amplitudo sinyal pemodulasinya, maka akan semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut sebagai deviasi frekuensi. Sedangkan deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Indeks modulasi FM dengan simbol MF merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi atau informasi. Nah, dengan rumus MF sama dengan Do per FM. MF di sini merupakan indeks modulasi FM dan Do merupakan deviasi frekuensi maksimum, sedangkan FM merupakan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Spektrum sinyal termodulasi FM.
Dengan memasukkan nilai-nilai indeks modulasi, frekuensi pembawa, serta frekuensi pemodulasinya, maka akan dapat kita tentukan pula penyelesaian fungsi Beselnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan spektrum frekuensi sinyal termodulasi dari FM. Bandwidth FM. Fungsi Bessel merepresentasikan sideband yang ditempatkan di antara frekuensi carrier dan terletak pada frekuensi informasi serta kelipatannya. Jumlah sideband pada fungsi Bessel jumlahnya itu tak terhingga. Pada sinyal FM, fungsi Bessel menentukan amplitude sinyal carrier dan amplitude sidebandnya. Sideband yang amplitudenya kurang dari 1% amplitude carrier, maka dapat diabaikan. Nah, yang selanjutnya fungsi Bessel. Fungsi Bessel ini merupakan persamaan yang mengungkapkan sudut fase dalam hal gelombang sinyal modulasi sinus yang diselesaikan dengan proses matematis yang rumit. Nah, bisa dilihat pada gambar. Gambar ini merupakan sideband pembawa dan amplitudo untuk indeks modulasi yang berbeda dari sinyal FM berdasarkan fungsi Besselnya. Bisa kita lihat pada gambar. J1 di sini merupakan nilai dari amplitudo komponen frekuensi sideband ke I. Nah, I di sini tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan J0 merupakan nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa, bukan sidebandnya. Beta di sini merupakan MF, yaitu indeks modulasinya. Lebar bidang atau bandwidth untuk FM. Memiliki rumus bandwidth sama dengan 2 dikali N dikali FM. N merupakan jumlah komponen bidang sisi, sedangkan FM merupakan frekuensi tertinggi pemodulasi. Nah, pada tahun 1938, J.R. Carson menyatakan mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlah deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Nah, terdapat Carson Rule atau peraturan Carson yang menyatakan BW atau bandwidth sama dengan 2 dikali Do ditambah FM. Selanjutnya, modulasi phase atau PM. Jika pergeseran fasenya tetap pada frekuensi pembawa yang berubah-ubah sesuai dengan sinyal modulasi, maka output yang akan dihasilkan adalah modulasi sinyal fasa atau PM. Nah, modulator fase menghasilkan pergeseran fasa yang merupakan pemisahan waktu antara dua gelombang sinus dari frekuensi yang sama. Semakin besar amplitudo sinyal modulasi, maka akan semakin besar pula pergeseran fasenya. Deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan oleh modulator fase terjadi pada saat itu sinyal pemodulasi berubah pada tingkat yang cepat. Bisa kita lihat pada gambar, yang mana gambar A merupakan gambar dari sinyal pemodulasi dan gambar B merupakan gambar dari sinyal FM, sedangkan gambar C merupakan sinyal PM. Nah, sebuah pergeseran frekuensi terjadi pada PM hanya ketika amplitudo sinyal modulasinya berubah-ubah. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat beberapa keuntungan dari FM, diantaranya yaitu FM biasanya menawarkan beberapa manfaat yang lebih signifikan atas AM. FM memiliki kekebalan unggul kebisingan dimungkinkan oleh pemotong sirkuit limiter di penerima. Di FM, mengganggu sinyal pada frekuensi yang sama akan ditolak. Hal ini dikenal sebagai efek capture. Sinyal FM memiliki amplitudo konstan dan tidak perlu menggunakan amplifier linier untuk meningkatkan tingkat daya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dari pemancarnya. Nah, selain memiliki keuntungan, FM juga memiliki kerugian, yaitu FM menggunakan frekuensi spektrum jauh lebih lebar. FM telah menggunakan sirkuit yang lebih kompleks untuk modulasi dan demodulasi. Pada masa lalu, sirkuit yang digunakan untuk modulasi frekuensi dan demodulasi yang terlibat adalah kompleks. Dengan proliferasi IC, sirkuit kompleks yang digunakan dalam FM memiliki semua tetapi menghilang. IC yang murah dan mudah digunakan. FM dan AM telah menjadi metode modulasi yang paling banyak digunakan dalam elektronik komunikasi saat ini. Cara kerja dari FM. Pada pemancar radio dengan teknik modulasi FM, frekuensi gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara
atau informasi lainnya. Amplitudo gelombang carrier relatif tetap. Setelah dilakukan penguatan daya sinyal, agar bisa dikirim jauh, gelombang yang telah tercampur tadi dipancarkan melalui antena. Untuk yang terakhir, terdapat penerapan dari frekuensi modulation atau FM, yaitu pemancar FM. Tujuan dari pemancar FM ini adalah untuk merubah satu atau lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio AF menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF atau radiofrekuensi yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Nah, dalam bentuk sederhana dapat dipisahkan atas modulator FM dan sebuah power amplifier RF dalam satu unit. Sebenarnya, pemancar FM terdiri atas rangkaian blok subsistem yang memiliki fungsi tersendiri.